Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin wa 'anis salafis salih anna al-hubata biha makana ar-ram'atayn. وإذا سعيد الخطيب المنبر وسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الذي أمرنا بإفراش الطاعة ونهانا عن الرياء لئلا نلزم ولا نخسر يوم تقوم الساعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبعثنا على الاستقامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشر أمته بعظمة الشفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصبر والقناعة. أما بعد، إخواني الكرام، اتقوا الله وإياكم والرياء، فإن الرياء يحبط العمل ويبطل الثواب ويوجب المقت والعقاب. وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan senantiasa berupaya mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan penuh kesadaran, kesabaran, kemauan, kesungguhan hati dan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah SWT. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan takwa kepada Allah inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan ridho Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ia juga akan mendapatkan al-furqan, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan dapat pula membedakan antara yang manfaat dan mudarat. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Dengan senantiasa bertakwa kepada Allah pula, kita akan senantiasa diselamatkan dan dimenangkan dari segala macam godaan setan, sehingga dalam hidup ini senantiasa selamat dan tiada pernah menyentuh azab neraka, dan dalam hidup ini tidak akan mengalami kesusahan atau berduka cita. Sebagaimana firman Allah SWT, wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tiada pula berduka cita. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 61. Dikuatkan dengan ayat lain, wa in tasbiru wa inna Allaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 120. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, meniap hidup ini adalah perjalanan panjang
yang harus diperjuangkan demi untuk mencapai kebahagiaan hakiki, maka Allah SWT memberikan pedoman untuk para hamba-hambanya bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan di dunia dan akhirat, manusia haruslah senantiasa membekali diri dengan iman, takwa, amal soleh, menjauhi hal-hal yang menyebabkan terjerumusnya diri kita pada perbuatan dosa dan maksiat yang akhirnya berdampak pada kegelapan hati, rusaknya akhlak, hancurnya jiwa, dan akan serta suramnya kehidupan di masa depan. Terlebih lagi kita harus menjauhi dan membuang jauh-jauh segala tingkah laku dan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan lahir batin dan kehinaan baik pada saat di dunia maupun di alam akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, selain itu kemaksiatan juga dapat menutup hati nurani untuk menuntut ilmu. Allah akan menutup hati mereka yang berbuat maksiat. Kisah keluar Imam Syafi'i yang diadukan kepada gurunya patut kita renungkan. Imam Syafi'i bertutur, "Aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Ia memberikan nasihat agar aku meninggalkan kemaksiatan. Seraya berkata, ketahuilah, ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada si pelaku maksiat." Kalau saja Imam Syafi'i sampai mengeluh sulit menghafal karena kemaksiatannya, lalu bagaimana dengan kemaksiatan saat ini yang kita bayangkan tidak memiliki rasa malu lagi? Ia akan berbuat maksiat semaunya. Maksiatan akan menjadi adat dan kebiasaan sehari-hari, sehingga ia tidak malu-malu bahkan bangga jika berbuat maksiat. Sebaliknya, jika ada orang lain yang membuka aibnya, ia tidak akan marah bahkan cuek karena ia memang menjaga perbuatan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada dasarnya ketika melakukan maksiat, hati nurani merasa perih. Ia tidak rela melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya akan terjadi pro dan kontra antara hati nurani dan jiwa yang akan mengakibatkan kegoncangan dan ketidaktenangan. Jika seseorang sudah merasa tidak tenang, maka akan muncul kemudian adalah kehinaan. Semua orang akan menghujatnya. Kalau kemaksiatannya berkaitan dengan orang banyak, ia akan dikenang sebagai pembangkang. Kalau kemaksiatannya berhubungan dengan Allah, namanya akan disejajarkan dengan Fir'aun, Qarun, dan Abu Jahal. Sepanjang sejarah orang akan menulisnya sebagai penjahat bangsa. Kemaksiatan juga dapat menghapus kebaikan akibat berbuat maksiat. Kebaikan seseorang bisa sirna, dilupakan, dan dianggap tidak pernah ada. Kehinaannya akan meningkat seperti kemaksiatan yang dilakukannya. Orang yang menghinakan Allah tidak ada yang memuliakannya. Allah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin, innallaha yaf'alu ma yasha." Dan barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang kita kehendaki. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 18. Kemaksiatan juga dapat menghilangkan rasa malu, sebab malu adalah pangkal kebajikan. Jika rasa malu telah hilang, maka hilanglah seluruh kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, akhirnya kita hanya bisa berharap kepada Allah SWT supaya dapat menjauhi segala bentuk kemaksiatan, sehingga terpelihara keimanan dan ketakwaan kita dan mendapatkan kebahagiaan
keselamatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin wa taqabalana iyyakum fi ibadihi al-muwahhidin wa barakana ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalali wa malika ala asrar sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma raddu 'ala al-khulafa'ir rasyidin sadatina bi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanullahi alaihim wa ala sa'iril muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih Rabbana waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sharrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.